Kan sekarang masih berjalan. Kan semua mudah-mudahan Pak Maulana maju juga sebagai calon DPRD provinsi, Haji Rahman juga maju sebagai DPRD provinsi. Yang lain kan bisa Haji dilihat. Rahman RI aja lah. Siapa? Haji Rahman. Kita nggak tahu. Haji Rahman ini lebih banyak suara tuh, Pak. Tambah suara partai. Tensi politik 2024 hari ini sudah terasa panas. Bagaimana kampanye politik itu sudah mulai naik ke permukaan bahwasanya 2024 itu adalah kita akan menyambut kembali demokrasi. Dan 2024 tentunya akan banyak investasi yang akan berjalan, yaitu investasi legislatif, eksekutif, dan DPD sendiri. Hari ini saya sudah kedatangan tamu hebat, rekan saya, dan juga sekaligus beliau adalah penyambung lidah rakyat Jambi di DPR RI. Beliau adalah Bang Hasbi Ansori. Selamat datang, Bang. Terima kasih sudah hadir di acara kami di JIP, Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum. Nah, saya nanti akan bertanya, membahas untuk kita mendapat ilmu politik, kita mendapat transfer knowledge dari dunia, dari pengalaman beliau, seperti apa menjadi seorang politisi, dan bagaimana membela hak-hak rakyat, yang rakyat sudah menitipkan hak suara kepada beliau. Pertanyaannya, Pak, dulu Abang sudah mengawali karir dalam politik ini diawali dengan menjadi seorang wakil rakyat dari DPD, dan hari ini sudah menjadi wakil rakyat di DPR RI. Nah, dua sesi memang antara DPD dan DPR RI ini bagaimana kira-kira pengalaman khusus untuk diberitahu kepada masyarakat? Apakah DPD itu seperti apa polisi yang membawa, dan di DPR RI seperti apa polisinya? Baik, baik. Pertama, saya sebelum turun ke politik, saya adalah profesional Jakarta. Yang membawa saya ke politik ini adalah pada tahun 2005 pilkada langsung Kabupaten Makassar. Saya unjuk salah satu calon menjadi ketua tim Bupati Makassar dan mampu menang. Kemudian saya sudah menemukan gerak hati saya berpolitik. Politik itu adalah bagaimana kita memperjuangkan masyarakat lain. Pada tahun 2009 saya mencoba maju menjadi anggota DPD RI. Saya sadar pertama, kalau kita turun ke politik, kita harus menyadari dulu posisi kita. Saya tahu betul bahwa saya tidak populer di Jambi. Saya harus Nah, ini yang mau saya tanya di DPD. Ya, di DPD, karena waktu itu banyak tokoh-tokoh yang maju sebagai anggota DPD. Saya harus mempunyai strategi, saya pasang baliho besar-besar semua orang mengenal saya. Dan saya tahu pemilihan DPD itu kan ada gambar, berbeda sekali dengan pemilihan DPR RI. Kalau DPR RI itu ada 3 kata suara mulai DPRD kabupaten, DPRD provinsi, dan DPR RI. Sementara kalau untuk DPD RI, orang memilih gambar. Jadi kampanye lebih gampang, buka gambar, nomor sekian, sudah. Tapi kalau DPR RI, harus kita sebutkan dulu bahwa ini harus lesnya biru, kemudian kiri ada partai, kemudian mengguru, jadi 3 kali tempat mengkampanyekan. Nah, kira-kira begitu. Jadi tahapan saya itu untuk menuju ini saya harus menang dulu, bagaimana DPD itu pada 2009. Tapi jangan salah, 2014 saya maju DPD, saya kalah. Saya kalah, 2014 itu saya maju DPD, saya kalah. 2019 saya maju DPD, saya menang. Oh, berarti Anda jeda kan? Ada jeda. Dari 2009, 2014 off, dan 2019 baru kembali. Ya. Jadi saya sadar betul 2014 saya kalah. Saya terima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena membuat saya tidak sendiri. Karena saya berpikir waktu itu saya tidak siapa-siapa. 2009 saya maju, saya menang. 2014 saya bilang saya pasti menang.
Karena saya incumbent, saya punya fasilitas, saya punya semua. Tapi Tuhan jawab bahwa kekuasaan itu ada di tangan Tuhan, dan saya kalah di 2014. Dan saya berpikir, ketika kalah, saya mengatakan bahwa 2019 saya maju. Karena di politik itu tidak ada mati, dan bisa mati berkali-kali dan bisa hidup berkali-kali. Itulah dulu. Tapi menarik Pak, kalau seandainya kemarin abang bisa kalah di 2014 sebagai incumbent, ya ada sesuatu nih. Apakah pemilih kita yang punya pilihan begitu banyak, atau memang cara kampanye abang karena tadi bang saya sudah incumbent, jadi you have the level confidence yang tinggi. Apa ada dua faktor ini? Atau memang calon yang berbeda? Jadi gini, saya salah menghitung karena ada daerah-daerah, itu saya katakan, ada daerah-daerah yang anggap saya sudah memperjuangkan, tapi tidak saya pelihara. Dan target saya 3.000 mata pilih, target saya separuh, tapi saya dapatnya cuma 2%. Jadi pengalaman saya 2015, pertama kita tidak boleh sombong. Dalam hidupnya tidak ada yang tidak boleh sombong. Karena kemudian kita tidak bilang over confidence. Kalau kita yakin dengan kita ada kekuasaan itu dari tangan Tuhan, kita cuma berjuang, ya niat baik, berbuat untuk rakyat, berbuat untuk daerah yang kita wakili, selebihnya kita serahkan Tuhan. Selain politik Pak, Iya itu. politik itu dia adalah seni berkemungkinan. Gini Pak, sebagai anggota Komisi 1 Pak, tentu abang punya program yang berkaitan dengan pertahanan, luar negeri, dan ya tentu ya untuk kemajuan negara. Cuma saya ingin bertanya di sini Pak, apakah salah satu kebijakan itu dibawa tidak untuk posisi Jambi? Karena kalau dilihat teritori wilayah Jambi ini yang memiliki sempadan perbatasan dengan wilayah luar. Kalau kita bisa dekat dengan Singapura, dekat dengan wilayah Malaysia, kita punya India. Nah sebenarnya kan ini kajian juga bagus nih untuk perdagangan kita kan sangat luar biasa ini. Nah arah untuk provinsi Jambi ini kalau dilihat dalam kebijakan Komisi 1 kemana? Ini Kami Komisi 1 itu pertahanan dan luar negeri. Menteri Pertahanan, juga swasta, Panglima TNI, kemudian Badan Intelijen Negara, Badan Sandi dan Sering Negara, Menteri Luar Negeri, Kominfo, Lemhanas, Dewan Pers, RRI juga. Sebenarnya kalau menyangkut pertahanan itu secara menyeluruh sudah kita bahas, tapi tidak memanjang gitu. Jadi semua wilayah itu kita daerah-daerah maritim seharusnya memang kekuatan kita ada di laut. Memang sudah masuk ke teritorial, semua mau di laut. Dengan keterbatasan anggaran, ya tentu kita bertahap yang berbeda. Berhadapan dengan laut Cina Selatan Jambi, memang kami kemarin mengusulkan Jambi ini belum ada angkatan laut. Kan jadi cuma ada di Palembang. Dan itu pun namanya Lantamal, Pangkalan Angkatan Laut. Itu levelnya cuma sektor kolonel, sementara di tempat lain seperti di Makassar itu ada satu, ada juga yang Panglima Armada itu levelnya di Jambi. Nah ada harapan kita minta juga Jambi minimal ada Lantamal yang sektor. bisa level yang di Kalimalaya. Kalimalaya Lantamal nggak? Kalimalaya ini Terus sama jalan Palembang Lantamal. Palembang Lantamal. Kalau misalkan di Jambi ada Lantamal itu mengamankan wilayah Indonesia juga tidak tahu. Nah terkait Komisi 1, saya baru kemarin bersama dengan Dirjen kita Pak Usman Langsung memberikan analog switch off. Itu adalah set-top box untuk TV digital kepada masyarakat Jambi secara sendiri. Kita sengaja mengajak Dirjen, mengajak Pak Gubernur, kemudian ada Pak Wali Kota dan beberapa kepala daerah untuk membuktikan bahwa dengan era digital ini negara hadir untuk membantu masyarakat. Itu adalah program yang ada di Komisi 1. Kemudian program yang ada di Komisi 1 ada lagi namanya Bakti Internet. Jadi daerah-daerah yang kosong internet itu
dan berikan akan kita data mungkin dalam waktu dekat September atau Oktober. Saya mau dengan Komisi 1 mengajak Dirjen dan Dirjen Utama Bakti untuk turun ke Jambi. Nanti saya akan mengumumkan semua kadis kominfo di seluruh daerah akan melihat berapa titik-titik di Jambi ini yang tidak ada yang blank spot. Jadi kita berharap 2024 minimal Jambi kalau tidak dapat penuh minimal 50% dari yang blank spot itu tidak ada lagi di Jambi. Di semua daerah sudah ada sinyal. Sekarang kan kita bergerak sedikit sinyal nggak ada. Bergerak sedikit ada beberapa daerah. Kalau salah Marangi itu ada 60 desa, Morodo 30 desa, itu yang harus kita datang. Orang jadi itu sampai ke Telkomsel. Iya, tidak ada blank spot. Nah itu tugas kita di Komisi 1. Bagaimana yang dicanangkan oleh Pak Jokowi 2024 di Indonesia ini tidak ada lagi blank spot lebih banyak. Kalau kami di Kerinci itu kan, itu ke kebun juga udah ada sinyal. Iya, Kerinci bisa kita ini yang jeruk-jeruknya luar biasa gitu. Karena di era digital sekarang tidak ada batas lagi antara semua dunia ini, tidak ada batas lagi. Orang bisa beli jeruk di Kerinci. Kemarin waktu saya masih di Komisi 11 kita membantu DAP atau pelumuran kopi dari Bank Indonesia di beberapa tempat di Kerinci. Itu mereka sudah menjual kopinya bisa sampai ke Eropa. Sudah ada yang di Inggris itu karena bentuk dengan era digital sekarang. Semua orang bisa mempromosikan dimanapun mereka berada tanpa batas. Itu yang kita harapkan. Nanti produk-produk seperti di Kerinci, semua kota bisa di-share dan dijual oleh negara kita. Kenapa saya memang ingin bertanya tentang komisi oleh peran apa? Ini kan untuk knowledge-nya mahasiswa kami khususnya Mupol dan tidak banyak memahami. Kami sebagai dosen itu nggak banyak juga memberi pengetahuan bahwasanya di perkomisi ini apa aja tugas dan program-program komisi dari keperwakilan usaha kita banyak yang ada di negara. Nah, dari setiap yang kami minta berada di situ selalu mempertanyakan apa sih program. Nah, kalau tadi seperti itu bang, saya ingin ada gambaran gitu. Kalau kita tarik dari kerajaan dulu, kita adalah salah satu kerajaan maritim. Nah sekarang ini Jambi kalau kita lihat dari wilayah Sumatera, kalau dari perbatasan kita Palembang, Sumatera Barat, karena kita di Sumatera Barat punya identitas sendiri dengan kekuatan identitas minat. Nah di Jambi ini sebenarnya kita ini pengen identitas seperti apa Jambi? Apakah Jambi yang berhak akan menjadi satu wilayah provinsi yang memang khusus kesehatan atau provinsi yang memang khusus ngurus batu bara tetapi tidak ada bisnis hilir, ada sebelumnya dan tidak harus ada produk. Nah saat ini kan kita hanya mengeluarkan barang ya, belum ada produk-produk yang berkelas gitu. Jadi begini, kalau ditanya masalah Jambi ini kan memang kalau dari struktur penduduk Jambi 35% dulu asli, 20% Jawa, sisanya dari campur Batak. Jadi kita ini termasuk heterogen, tidak ada yang cuma fokus. Oke itu. Yes. Kemudian menyangkut Jambi, kita produk kita mau membangun tempe totalnya enggak. Kita mau membangun tempoyak di Palembang juga ada, di Pekanbaru juga ada. Kalau menurut saya Jambi itu harus dikembangkan kalau bisa. Kerinci cukup bagus. Candi Nora Jambi di daerah Burma, Mongkai, daerah-daerah Buddha mengatakan bahwa Candi Nora Jambi tempat sekolahnya Buddhis Biksu segala macam. Ini harus dikembangkan. Bagaimana masyarakat Jambi dan Pemprov bekerjasama dengan seluruh DPR ini sama-sama dikembangkan. Pertama kita harus menyatukan dulu bahwa Jambi ini milik kita semua. Jambi ini akan buat kita semua. Di semua stakeholder, baik pemerintah daerah atau DPR, berpikiran bagaimana untuk Jambi. Tidak lagi terkotak-kotak dengan batas politik. Saya, misalkan, saya ada membawa kepentingan Nasdem, nanti ada teman saya yang membawa kepentingan partai lain, tidak ada. Ketika kita menjadi anggota DPR RI, ya dengan daerah pemilihan Jambi, sesuai dengan sumpah jabatan kita, salah satu sumpah jabatannya adalah memperjuangkan daerah pemilihan. Kita harus sama-sama memikirkan bagaimana Jambi lebih baik. Saya sebagai contoh, saya punya mimpi, Kerinci itu
ke depan itu orang mengakses ke Kerinci itu dengan waktu beda. Muarabumo sudah punya bandara. Bagaimana dibikin jalan dari Muarabumo menuju Kerinci? Kalau mengatakan, oh itu lewat TNKS, ini negara Indonesia, Republik Indonesia, bukan kita melewati Singapura, tidak melewati Malaysia. Ya kan? Tinggal kita bicarakan gimana baiknya. Nah, ini barisan depan kalau mau itu. Karena itu inputnya juga untuk kementerian. Iya kan banyak alasan. Saya pernah ngobrol sama ibu menterinya. Kalau ini kepentingan negara, masalahnya. Kalau dari Jambi, dari Muarabumo ke Jambi ke Kerinci itu 100 kilo, maka orang 2 jam sudah sampai ke Kerinci. Banyak sekali. Kerinci itu indah sekali. Banyak daerah yang dibikin bagus. Bayangkan dengan kondisi butuh waktu 10 jam di kota Jambi aja, hotel di Kerinci itu kan bisa kita bayangkan kalau akses ke Kerinci itu semakin mudah. Atau alternatif berikutnya jalan tol daripada Kerinci. Tinggal mana yang lebih murah? Kalau jalan tol dari Padang ke Kerinci itu butuh APBN dari negara. Tapi kalau misalnya APBD ini kan bisa sharing. Ya. Bagaimana ini bisa? Intinya kalau mengembangkan pariwisata, tapi memang dengan promosi yang masif. Kalau kita melihat bagaimana Raja Ampat itu dipromosi, sekarang dunia sudah mengatakan ya. Yang baru lahir. Ini yang baru lahir. Jadi kenal-kenal. Nah, kita bisa melakukan, kita menggait para youtuber, para influencer. Ini bagaimana ini bisa mempromosikan Jambi. Tapi kita di jalan tradisional lagi, ini bagaimana bikin usaha profesional terintegrasi. Misalnya orang mau ke turun di Muarabumo bisa ke Jopa, bisa ke Kerinci. Kemudian kalau turun di kota Jambi ada Candi Muara Jambi, ada Jalan Talarasi, ada Batik Jambi. Ini sebuah paket-paketnya yang sehingga ini membuat ekonomi kita lebih baik. Saya berharap pemerintah daerah, kemudian gubernur, kemudian bupati, siapapun semua pemegang stakeholder yang ada di Jambi ini, kita sama-sama menslogankan bahwa Jambi ini milik kita bersama. Kami sebagai masyarakat milik itu pada jadi soal kalau masyarakat harus semua. Kalau kita tarik ke pariwisata, tadi kita bicara pariwisata, masyarakat Jambi itu salah satu wilayah barat kita ini punya yang cukup bagus. Saat ini saya ingin mempertanyakan wisata politik. Nah, wisata politik ini juga menjadi salah satu hal yang selalu diobrolkan masyarakat. Nah, saya akan menarik ini ke politik lokal dan politik nasional. Nah, di politik nasional hari ini, Abang sebagai kader daripada Partai Nasional Demokrat, saya buka dulu bahasa dari Margaret Thatcher. Margaret Thatcher ini adalah seorang Perdana Menteri Inggris. Itu mengatakan, kalau kita ingin mengetahui sesuatu, maka tanyalah kepada politisi laki-laki, maka dia akan berbicara. Tapi kalau kita ingin melakukan sesuatu, maka katakanlah kepada politisi perempuan, maka dia akan berbuat. Nah, hari ini saya akan bertanya kepada Pak. Ada 3 nama di dalam pencalonan capres kemarin yang diajukan oleh Partai Nasionalis Demokrat. Ada Anies, ada Andika, dan ada Ganjar. Satu hal yang saya tanyakan, Pak. Nasdem ini apa mencoba untuk menjadikan partai yang sangat demokratis sehingga berani mencalonkan pemimpinnya dari luar kader Nasdem? Itu gimana? Jadi begini, Dari. Nasdem itu adalah partai yang rasional. Jadi itu hasil usulan daripada DPW seluruh Indonesia. Ada juga yang mencalonkan kader murni, termasuk mencalonkan ketua DPW kita Pak Pasam, jadi salah satu calon presiden dari DPW-nya. Tapi setelah dibawa dari beberapa tim, hak prerogatifnya ada di ketum. Jadi yang usulan-usulan DPW itu dibikin metrik, nanti baru dibikin rating, kemudian dipilih. Nah, itulah muncul nama yang dipilih oleh ketua umum. Jadi semua ketiga-tiganya itu bagus, Pak Anies bagus, Pak Andika bagus, dan Pak Ganjar juga bagus.
Artinya yang dicari oleh Nasdem itu adalah putra terbaik dari negeri ini. Jadi yang dipilih oleh Nasdem, siapapun dia, adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi konsep daripada Nasdem itu menginginkan negara ini kita pilih yang layak. Kami tidak memaksakan diri artinya gitu, untuk mengajukan kader kami sebagai presiden. Tapi kalau memang ada yang layak, why not? Gitu ya. Nah, ini dari perspektif politik nasional. Nah, saya masuk ke politik lokal. Di Nasdem, ini sangat punya dinamika baru. Ketika masuknya Pak Pasha sebagai ketua di Nasdem, itu menaikkan elektabilitas Nasdem. Kalau kemarin itu kita ngelihat di provinsi, Nasdem hanya punya berapa kursi di kepemimpinan sebelumnya. Kalau saya tidak salah, itu 2 kursi. 2 kursi untuk provinsi. Ini kan termasuk yang apa kita kata kompetisi yang gagal untuk menyaingi partai-partai lain seperti Gerindra yang melejit 7 kursi. Bagaimana Pak kalau kita melihat Abang sebagai anggota DPR RI yang hari ini adalah dari perwakilan Nasdem untuk kontestasi ke depan tahun 2024 ini? Apakah Nasdem nanti untuk naik ke RI itu banyak calon? Jadi pertama begini, keberhasilan partai politik adalah menempatkan kadernya di legislatif. Nanti baru pilkada, baru pilpres. Nah, ketika partai kadernya itu duduk di legislatif, maka baru itu adalah tiket untuk maju di pilkada. Nah, target kami, Bang Pasha sebagai ketua DPW, saya kebetulan sekretaris DPW, dan sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Jambi, kita targetnya sudah peningkatan. Untuk DPRD Provinsi Jambi, dari ada 6 dapil, kita menargetkan minimal ada 8 kursi kita dapat. Dari semua dapil terisi, dan semua dapil, ada dapil yang dapat 2 kursi. Jadi kita memang mengajak dan memanggil semua masyarakat Jambi, dan ada namanya program di Nasdem itu Indonesia Memanggil. Jadi memanggil semua putra-putra terbaik untuk bergabung dengan Nasdem untuk mencalonkan diri sebagai DPRD Kabupaten Kota dan DPRD Provinsi serta DPR RI. Jadi kita, alhamdulillah dari kita membuka pencalekan dini, kita di setiap dapil termasuk provinsi itu sudah hampir ada yang mencapai 300% caleg. Yang mendaftar sebagai caleg itu sudah 300%. Ada dapil-dapil yang sudah provinsi itu ya? Untuk Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Ya. Misalkan dapil Kota Jambi itu udah hampir 300%. Untuk dapil Kota Jambi, untuk dapil Provinsi Jambi, untuk calon DPRD Provinsi Jambi. Kemudian nanti dapil Batanghari Muara Jambi, itu kita lagi seleksi. Jadi kita akan memunculkan caleg yang potensial. Kemudian caleg yang juga punya integritas untuk membangun bangsa kita. Kemudian untuk DPR RI juga ada beberapa nama sudah ikut bergabung, termasuk Ketua DPW sendiri, Bang Pasha akan maju sebagai anggota DPR RI, karena kita semua purgeter untuk maju DPR RI. Nah, sebagai akademisi ilmu politik, Bang, memang saya tidak bisa menahan untuk bertanya tentang satu pertanyaan. Adanya fenomena politik yang baru di Nasdem ini. Salah satunya itu masuknya Dodi Soelarso dari partai ketiga yang kemarin mencalonkan diri juga dari KRI. Hari ini masuk bergabung ke Nasdem. Artinya ada, kalau analisis saya, ada 3 kekuatan untuk RI. Pertama itu ada nanti kalau memang Bang Pasha dimajukan sebagai calon RI. Yang kedua itu ada Abang sebagai incumbent. Yang ketiga ada Dodi Soelarso. Nah ini apa ketika kelak itu memang ada niat untuk 2 kursi ke RI? Itu begini. Kita itu di Nasdem mempunyai budaya politik riang gembira. Jadi kita di Partai Nasdem itu tidak ada persaingan, kita bersama-sama. Kita sama-sama bagaimana Partai Nasdem ini besar. Ya, siapa yang pun terpilih itu rezeki yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita membuat sistem bersama-sama. Tidak hanya ada nama saya yang maju, Pak Pasha, Dodi Soelarso, dan ada nama lain. Ada 2 nama lagi akan bergabung. 2 nama besar lagi akan bergabung, mudah-mudahan. Kalau strateginya food getter, saya rasa saya bisa meyakini itu ya, Bang, ada nama 2 bergabung. Artinya memang Nasdem mentargetkan untuk suara partai banyak. Nah, menariknya lagi nih, Bang.
Kalau seandainya kita beranalogi, yang terpilih kelak itu Bang Pasha. Apakah Bang Pasha ini ada niat untuk kembali ke dalam pencalonan gubernur? Saya belum berani berkomentar. Tahapan sekarang bagaimana? Karena kalau food getter Bang, saya harus mengakui, kalau food getter Bang Pasha sangat punya itu. It's not just the food getter, beliau juga punya constant effects yang ada di dalam dirinya. Nah itu sangat luar biasa. Nasdem menarik beliau itu saya sudah menganggap ini sangat luar biasa. Gimana beliau tetap maju gubernur? Saya belum berani berkomentar karena bukan kapasitas saya berkomentar. Tapi yang jelasnya kita lihat kursi DPRD provinsi, DPR RI, karena Nasdem akan mewakafkan putra terbaiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Iya. Tapi partai politik cenderungnya itu menginginkan kadernya berkontestasi di dalam eksekutif. Saya meyakini Bang Pasha tetap sepertinya akan maju kembali dalam kontestasi gubernur. Kalau kemarin mungkin ada case politik yang membuat beliau belum bisa maju. Saya pikir itu bukan ranah saya untuk berkomentar, karena pertama kita harus dulu melewati pileg, habis itu nanti 2024, November 2024 baru pilkada. Jadi kalau begini Bang, artinya kalau memang Nasdem menginginkan seorang partai itu melimpah untuk 2024 di Provinsi Jambi, Abang sebagai wakil DPR RI hari ini dari Partai Nasdem, tentu Abang sudah punya modal sosial dalam konstituen. Ini artinya untuk menjaga ini gimana? Jadi gini, saya 3 kali ikut pemilu, 2009, 2014, 2019. Saya pernah menang dan pernah kalah. Pelajaran itu akan saya susun dalam bentuk metrik, bagaimana kita bisa di atas izin Allah SWT kita bisa jadi pemenang. Itu semua segala upaya. Nah, ini. Yang jelas kita bagaimana Nasdem ini target kita 2 kursi. Tapi kalau kita lihat Bang ya, Golkar berhasil menggait 2 kursi, itu kan ada electoral effects dari Bang Habe. Dan saya juga merasa nanti kalau memang ada electoral effect dari Bang Pasha, saya rasa Nasdem juga mampu. Kalau di dalam modal sosial kita nih Bang, dalam konstituen Abang, ya mungkin kami cuma ingin bertanya, cara Abang menjaga. Karena kalau rakyat ini, kalau kita lupa untuk mengasuhnya, kadang dia cepat merajuk. Jadi gini Kang Selen, pengalaman saya, kita jangan berubah setelah menjadi anggota DPR. Nah, saya tidak pernah merubah nomor handphone saya dari saya kuliah sampai sekarang, tidak pernah saya ubah. Jadi menghubungi saya itu lebih gampang. Saya juga tidak memotong jalur-jalur yang sifatnya birokrasi. Cuma cukup WA saja. Kalau memang saya ada kesempatan, oke. Saya harus mengatur, memotong jalur birokrasi. Kemudian kita menjaga silaturahmi. Kemudian kita harus sebagai wakil rakyat harus ada yang kita perjuangkan. Setiap hari kita harus menjaga silaturahmi dan ada yang kita perjuangkan. Saya pengalaman 2 periode di Senayan, pertama di kamar DPD, kemudian di kamar DPR. Memang dibutuhkan di DPR dibutuhkan orang pintar. Di samping itu dibutuhkan pintar, juga harus pintar-pintar. Karena yang kita hadapi ini adalah para politisi tingkat nasional. Bagaimana kita memperjuangkan daerah, kita memperjuangkan di tingkat nasional. Karena DPR ini, di samping kita sesuai dengan sumpah jabatan kita memperjuangkan daerah pemilihan, juga ada demi kepentingan bangsa dan negara yang harus kita pikirkan. Karena jalur politik ini kita dipilihkan dua pilihan. Satu, kita mendapat amal jariah ketika kita membuat kebaikan. Kita juga bisa mendapat dosa jariah ketika kita tidak artinya gini Pak, kalau ini ya berbentuk dari amal jariah, tentu tadi kebijakan-kebijakan itu you have the policy untuk masyarakat, kemajuan masyarakat. Tapi kalau dosa jariah, sebagai kami ini kan belum tahu nih seperti apa. Sebagai orang masyarakat awam di dalam praktisi politik kan kayak memahami. Nah, kalau konstituen Abang
yang seperti itu tadi saya tanyakan Pak, bahwasanya menjaga mereka adalah hal yang sulit. Karena saya melihat banyak ketika maju kedua kalinya, terkadang kekecewaan itu yang menjadi kampanye politik yang dilakukan oleh orang-orang ini. Nah, maka saya tadi mau bertanya, itu modal sosial abang yang sudah abang jaga dengan baik. Nah, kan di dalam politik it's not just the talking about the social capital and social model, tapi kita juga berbicara tentang uang politiknya. Ini bukan politik uang, saya tidak bertanya politik uang, kos politiknya. Kos politik ini salah satu hal yang berat Pak, untuk berbicara ini. Biayanya besar kalau kita maju ke RI. Jadi begini, di arena politik dan di dunia ini, konsepnya itu sebanyak apa orang senang, sebanyak itu orang benci. Memuaskan semua konstituen itu tidak akan bisa. Saya cuma berprinsip, zaman Nabi Muhammad saja, Nabi bisa hijrah dari Mekah ke Madinah. Selevel Nabi. Apalagi kita manusia biasa. Jadi, kita berbuat baik saja. Bekerja baik, berbuat baik, bagaimana menjaga komunikasi yang baik. Ya, selebihnya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang penting kita tidak berubah, kita tetap sebagai wakil rakyat yang gampang ditemui, gampang dikomunikasi, yang gampang menyerap aspirasi. Dan saya selalu, malah ke Madinah saya itu, ke Madinah sang anggota DPR, saya kasih semua orang Jambi yang pengen yang ingin ke Jakarta, saya kasih tempat. Tapi tentu bergiliran. Kadang lagi orang lagi nempati, ada 3 kamar, silakan pakai. Karena saya alhamdulillah saya punya rumah pribadi. Jadi itu saya berikan. Itu bentuk wujud saya bagaimana saya menjaga konstituen ini. Karena dan saya menyadari saya terpilih sebagai anggota DPR RI karena ada dukungan masyarakat dan dukungan politik. Jadi kalau saya tidak akan bisa menjadi apa-apa tanpa dukungan masyarakat dan dukungan politik. Itu yang kita jaga. Jadi kalau untuk memuaskan semua itu pasti tidak bisa. Saya manusia biasa. Jadi melalui forum ini juga saya memohon maaf kepada masyarakat Jambi yang saya wakili seandainya ada yang tidak puas terhadap selama saya menjadi anggota DPR. Tapi saya setiap tahun, setiap 1 Oktober saya mengatakan silakan melakukan kritik dan saran terhadap saya. Nah, iya. Jadi saya di medsosnya saya sebar. Karena saya pengen menjadi anggota DPR yang modern. Saya pengen anggota DPR yang selalu dicap negatif oleh masyarakat. Saya pengen itu, saya yang terbuka, silakan. Boleh mengirim keluhan, boleh mengiring saran, boleh mengkritik, itu bebas-bebas saja. Kalau dalam perspektif politik itu dikatakan sebagai participative campaign. Jadi abang tidak lagi menggunakan konvensional campaign, tapi sudah partisipatif. Artinya media-media sosial abang sudah bisa untuk tempat konstituen menyampaikan hati apa-apa. Jadi mereka bisa, saya malah bikin situ aspirasi. Saya bentuk juga rumah aspirasi di DPW, saya bentuk rumah aspirasi di salah satu kabupaten kota, saya buat aspirasi. Kemudian saya semua banyak sekali yang tahu nama WhatsApp saya, kemudian bisa di medsos saya, silakan bebas, silakan memberikan pendapat, kritik, saran, boleh saja. Jadi supaya ya masa komisi kita sebagai wakil rakyat ya memang harus siap kita diberikan masukan, dikritik, ya memang kita mewakili rakyat. Kira-kira begitu. Ini 2024 ini memang banyak hal, jadi banyak pertanyaan yang saya tanyakan, khusus untuk Partai Nasdem kali ini. Karena Bang Pasha adalah anggota Partai Nasdem yang ini menjabat sebagai wali kota. Kira-kira Bang Pasha mempersiapkan kader Nasdem untuk kontestasi wali kota ini? Saya pikir kita dari Nasdem, semua kader punya kesempatan untuk maju. Dan Bang Pasha itu selalu rasional. Nanti ada Bang Maulana, ada Haji Rahman, dan ada yang lainnya. Bisa juga silakanlah bersosialisasi. Kan Nasdem itu partai yang rasional. Ketika jaringannya bagus, survei bagus, layak, semua. Karena di politik itu kan ada jaringan dan ada kos politik. Kalau ada jaringan tidak ada kos politik kan bahaya juga. Ada kos politik, ada jaringan susah. Ini yang kenapa saya tanya ke Abang tadi, bahwasanya masyarakat harus membedakan politik uang dengan uang politik. Nggak bisa kita samakan. Beda. Karena tidak mungkin juga kita duduk konstituen tidak ada biaya kopinya. Minimal ada kita yang
traktir kan gitu ya. Kalau baratnya enggak kita traktir nanti stigma yang muncul dari situ. Ya, Pelit sekali itu gula. Nah maka kenapa saya tanyakan tadi politik uang dengan uang politik, ya masyarakat bisa membedakan. Karena kami di sini juga selalu mengatakan itu dalam kelas-kelas. Bahwa saya politik uang dengan uang politik itu berbeda. Jangan samakan itu. Karena cost politik itu selalu ada. Nggak ada without the cost, nggak mungkin. Nah kalau Nasdem berbicara tentang elektabilitas nanti, berarti tetap melihat hasil survei. Kalau melihat dari cost politik, berarti kita melihat capability dan kapasitas seorang calon ini, kelayakan mampu atau tidak. Bukan hanya popularitas, tapi memang harus kekuatan modal kapitalnya. Sudah ada tuh? Belum. Kan sekarang masih berjalan. Kan semua mudah-mudahan Pak Maulana maju juga sebagai calon DPRD provinsi, Haji Rahman juga maju sebagai DPRD provinsi. Yang lain kan bisa Haji dilihat. Rahman RI aja lah. Siapa? Haji Rahman. Kita nggak tahu. Haji Rahman ini makin banyak suara tuh, Pak. Tambah suara partai. Bang, Pak Maulana Nasdem ya? Ya. Berarti kader Nasdem di Provinsi Jambi luar biasa kali. Kan ada nanti, ada beberapa wakil bupati akan bergabung dengan Nasdem. Akan ada mungkin 1 atau 2 wakil bupati. Ini breaking news ini. Disampaikan di sini bahwa ada beberapa eksekutif lagi yang akan bergabung dengan Nasdem. Artinya restorasinya ini luar biasa. Nasdem dalam waktu singkat, tidak sampai 2 tahun ini berubah bentuk. Karakternya sangat kelihatan hari ini. Karena Nasdem Gaya girohnya. Nasdem adalah partai yang rasional. Kita di Nasdem selalu riang gembira. Kita tidak ada saling, bukan saya ngomong partai lain saling menekan, tidak ada. Kita selalu bersama. Bagaimana ini Nasdem bisa besar demi kepentingan bangsa. Sangat luar biasa. Apa ini memang mandat daripada Ketua Umum? Kita semua punya target. Setiap DPW kita harus punya target untuk partai dan untuk berbuat untuk bangsa. Partai. Ya, Nasdem ini termasuk partai baru. Saya nggak salah itu baru 2 kali pemilu. Ya, 2 kali. 2 kali pemilu karena saya ikut restorasi Nasdem itu dilakukan di Universitas Kebangsaan Malaysia. Waktu Pak Surya Paloh ada bicara tentang restorasi Melayu. Dan saya hadir waktu itu di sana sebagai sekretaris PPI, sebagai pelajar Indonesia. Saya mengundang beliau. Memang saya melihat visi misi beliau luar biasa. Dan Pak Nasdem itu saya lihat lahirnya Nasdem itu dengan menggait banyaknya aktivis. Dan wajar ini Nasdem lahir dengan penuh intelektualitasnya. Nah cuma menarik, saya masih pengen dalam bertanya tentang Jambi ini, Pak. Di Jambi ini saya lihat sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana Bang Pasha bisa masuk ke Nasdem, Bang Maulana, ada Abang, ada Dodi Sularso juga yang baru-baru ini. Ini pertanyaan bagi saya sebenarnya. Dodi Sularso itu di P3 kemarin dan maju sebagai calon kandidat RI. Tapi hari ini apa memang strategi Nasdem menggait orang-orang ini untuk masuk Nasdem dan membangkitkan Nasdem lebih kuat lagi? Jadi gini, di pusat pun sampai ke daerah ada namanya Indonesia Memanggil. Program Nasdem Indonesia Memanggil. Kemudian ada kita pencalekan dini. Indonesia Memanggil itu kita memanggil semua elemen bangsa, semua putra-putra terbaik bangsa, putra-putra baik di daerah untuk bergabung ke Nasdem. Maupun dari partai manapun, dari elemen manapun untuk bergabung ke Nasdem. Mari kita sama-sama melalui bendera Nasdem untuk membangun bangsa dan negara. Tadi dinamika politik Nasdem itu kalau dalam bahasa Melayunya rancak. Rancak, bagus, sangat punya dinamika dengan menggunakan politik leadership. Ini saya kan keterwakilan leadership sehingga bentar naik. Nah, karena ini 2024 kita tidak berbicara sekedar dari leadership talk saja, tapi kita akan melihat bagaimana perilaku pemilih. Nah, kalau kita lihat perilaku pemilih di masyarakat Jambi, bagaimana sebenarnya untuk mensosialisasikan masyarakatnya biar lebih rasional dalam pilihan? Yang untuk presiden tapi lagi Dua-duanya. Jadi gini, pengalaman saya beberapa pemilu dan saya pernah jadi ketua tim bupati. Masyarakat itu saya petakan ada pemilih fanatik.
ada pemilih tradisional. Kemudian ada yang ngambang, Swing voter. swing voter. Jadi kalau pemilih fanatik, ketika dia menentukan pilihan A, mau dibujuk bagaimanapun, maupun dikasih money politik pun dia tidak akan berubah. Dikasih uang, dia tetap milih yang dia suka. Ini yang fanatik. Kemudian pemilih tradisional yang primordial, dia memilih ke daerah. Dia milih, oh ini orang kampung saya, oh ini orang ini. Dia tradisional. Kemudian yang swing voter ini dari beberapa survei yang kita lakukan itu cukup banyak. Setiap pilkada itu lebih dari 60% swing voter. Swing. Bisa sampai 70%. Swing itu berkisaran usia ya Bang ya, antara anak muda ya, 17 sampai ke 25. Karena kalau menurut penelitian, milenial itu kan belum tentu ketetapan pilihan. Iya. Sementara mereka ini lebih dari 60%. Ini yang perlu kita lihat. Ini arahnya kemana. Nah, kalau kita sebagai tim kampanye, kata setiap kita harus mempunyai modal dulu pemilih fanatik dan pemilih tradisional, baru kita tambah dengan swing voter. Kalau kita memenangkan sebuah pertarungan. Kalau untuk fanatik voter itu kita sudah ada ya. Artinya memang ini hanya tinggal dijaga. Tapi untuk swing voter ini Bang, apa khusus Abang dan Partai Nasdem ini sangat kuat untuk melirik ini. Oh iya, itu kan masih belum, swing voter itu kan orang yang belum menentukan pilihan, kan yang mengambang kan. Apalagi 2024 besok ini yang usia 17 tahun Sudah milih, sudah bisa milih ya. sudah bisa milih. Dan orang yang belum tahu tentang politik masih meraba-raba dalam politik. Nah itu yang perlu kita sosialisasikan. Jadi kalau kita sebagai politisi yang berkampanye, ini kalau untuk pemilihan DPD, kampanye DPR itu agak beda. Kalau DPD cukup, ini gambar nomor sekian. Tapi kalau untuk DPR, ini harus diadvokasi. Partainya ini, nomor ini, nanti pilih yang lesnya warna ini, nomor urut ini. Kenapa? Ketika dia memilih Partai Nasdem, mau cari nama saya, dia cari di kertas suara DPRD tidak akan ketemu. Banyak. Lebar. Dia pilih di DPRD ke provinsi nggak ketemu. Maka waktu itu ada di desa saya, karena saya nomor 5, dia pilih 5 semua di Nasdem itu, dari DPRD kabupaten sampai DPRD provinsi sampai DPRD, karena dia takut salah. Iya. Nah ini yang perlu sosialisasi. Jadi kalau untuk DPR pileg, untuk pileg dan pemilihan presiden, kalau untuk DPD dan presiden sosialisasinya lebih gampang. Tapi kalau untuk presiden, mereka punya pemilih fanatis juga. Si A, mereka masyarakat itu kadang-kadang sudah punya pilihan untuk presiden. Tapi swing voter juga cukup tinggi. Untuk Jambi, swing voter agak lumayan tinggi. Nanti di swing voter itu. Karena memang benar, swing voter ini memang pendidikan politik harus kita tanam pada mereka. Karena banyak sekali masyarakat kita itu yang merasa unpolitik, anti dengan politik. Ya, kesadaran politik itu memang ada tugasnya di akademisi dan di politisinya sendiri untuk menyampaikan ini bahwa politik itu penting, kebijakan lahir dari sini. Nah, saya melihat itu, bagaimana pola hubungan antara legislatif khusus dari Dewan RI kayak Bang, hubungan dengan eksekutif yang ada di sini, provinsi dan wali kota dan bupati. Hubungan kita cukup baik. Kemarin hari Senin saya mengajak Dirjen untuk memberikan unlock switch off. Ya, yang salah satu fungsi kami sebagai anggota DPR adalah fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan. Dan kita undang Dirjen untuk memberikan, Pak Gubernur hadir, Pak Wali Kota Tika, Pak Asman Kansong, Kominfo, Kominfo. Kita undang, dia datang, dan saya waktu itu minta Pak Gubernur yang menyerahkan, dan sebagai kepala daerah yang Bupati Wali Kota sebagai penerima masyarakatnya cukup bagus. Jadi komunikasi saya sebagai anggota saya, kalau yang lain mudah-mudahan sama. Anggota DPR ini komunikasi dengan kepala daerah cukup baik. Berarti hubungan eksekutif dengan legislatif ini untuk memajukan daerah kita, khusus Provinsi Jambi itu sangat cukup baik. Baik, cukup baik. Kalau program-program lain Bang, antara legislatif dan eksekutif ini? Oh, kalau program itu kan mitranya DPRD provinsi ya. Kalau untuk DPRD provinsi itu ya Pemda provinsi ya mitranya DPRD provinsi. Kalau kita kan mitranya kementerian. Artinya Abang mau buat program dari? Iya, insya Allah. Pusat ke daerah. Oke Bang.
Jadi karena kita bicara tentang perilaku pemilih tadi, sekarang saya minta untuk Abang sedikit memberi pesan dalam politik ini kepada masyarakat. Jadi saya mengajak semua, saya sebagai anggota DPR RI mengajak semua lapisan masyarakat, terutama para pemilih pemula, adik-adik mahasiswa, dan dimanapun berada. Mari kita kawal politik ini, dan jangan kita terpengaruh bahwa politik itu kotor. Politik adalah menentukan arah kebijakan. Kemana yang kita titipkan arah politik kita. Kita titipkan kepada yang berbuat kemaslahatan umat atau mendapat mudarat kepada umat. Jadi sekali lagi, jangan alergi dengan politik. Mari kita laksanakan dan kawal politik ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi pesan dari seorang politisi mengatakan, jangan sampai kita ini unpolitik, apalagi kita menjadi pemilih putih, artinya kita yang tidak suka memilih dan tidak mau memilih, itu sangat salah dalam demokrasi. Polling hari ini sangat berterima kasih kepada Bang Hasbi Ansori sebagai anggota DPR RI Komisi 1 dari Dapil Jambi yang sudah mau memberi dan mentransfer knowledge di dalam apapun dalam bentuk-bentuk politik ini, sehingga kita mendapat pengetahuan khusus untuk masyarakat dan kami di Universitas Jambi. Terima kasih banyak Bang atas kesediaan hari ini. Tapi Bang, saya salam hormat, Bang sudah mau hadir di podcast kami, di polling kami, Politik Keliling. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.